Oke, mari kita bedah satu perdebatan besar di jantung pendidikan Islam. Saat dunia terus berubah, kita dihadapkan pada satu pilihan penting. Apakah kita harus merestorasi warisan kita yang berharga, atau kita robohkan saja semuanya dan bangun yang baru? Nah, inilah yang akan kita dalami bareng-bareng. Kita mulai dari sesuatu yang agak aneh ya, sebuah paradoks di zaman kita sekarang. Sesuatu yang kalau dipikir-pikir, harusnya sih nggak terjadi, tapi kok ya kejadian. Coba deh kita renungkan sejenak. Kita punya semua alat canggih ini, kan? Internet ngebut, akses informasi di ujung jari, semuanya ada. Secara logika, kualitas pendidikan kita harusnya meroket dong. Tapi, kenapa banyak yang justru merasa sebaliknya? Ini kayak kita dikasih mobil sport paling kenceng, tapi malah terjebak di kemacetan total. Aneh kan? Dan kontrasnya ini wah luar biasa. Coba kita bandingkan ya. Di zaman keemasan Islam, dengan alat yang super sederhana, mereka bisa menghasilkan penemuan-penemuan yang mengubah dunia. Sekarang, kita punya teknologi yang dulu cuma bisa mereka impikan, kita malah merasa ada yang salah, ada yang menurun. Ini memaksa kita bertanya, jangan-jangan kita salah kaprah soal arti kemajuan itu sendiri. Kalau dengar kata pembaharuan, mungkin yang kebayang itu ide-ide modern, ide-ide baru. Tapi gimana kalau saya bilang, konsep ini ternyata sudah jadi bagian dari tradisi Islam selama ribuan tahun? Yuk, kita lihat lebih dalam. Jadi kata kuncinya di sini adalah tajdid. Mungkin terdengar asing atau modern, tapi sebenarnya sama sekali enggak. Konsep ini tuh udah jadi obrolan hangat selama berabad-abad. Ini bukan reaksi panik terhadap modernitas, tapi lebih mirip semacam sistem update yang memang sudah tertanam di dalamnya. Dan ini bukan cuma omongan kosong, Leo. Dasarnya kuat, ada di dalam hadis ini. Coba bayangkan, ada sebuah janji bahwa setiap 100 tahun akan muncul seorang pembaharu. Nah, pembaharu inilah yang disebut mujaddid, dan tugasnya adalah melakukan tajdid. Ini menunjukkan kalau pembaharuan itu emang udah jadi DNA dari tradisi Islam itu sendiri. Biar gampang paham, coba bayangkan sebuah bangunan bersejarah yang megah dan indah. Tajdid itu bukan datang bawa bola penghancur terus meratakannya dengan tanah. Bukan, sama sekali bukan itu. Tajdid itu adalah proses restorasi yang penuh hati-hati, membersihkan debu yang menempel, memperbaiki retakan-retakan kecil, dan mengembalikan kemegahan aslinya, tanpa pernah menyentuh fondasinya. Nah, disinilah perdebatannya jadi seru. Semua pihak setuju kalau kata tajdid itu penting. Tapi, gimana cara melakukannya? Ternyata, ada dua jalan yang sangat-sangat berbeda, bahkan bisa dibilang saling bertentangan. Jadi, di sini ada dua kubu yang jelas. Di satu sisi, ada revitalisasi. Tujuannya adalah memperbaiki, membersihkan, dan memperkuat fondasi yang sudah ada. Di sisi lain, ada rekonstruksi, yang pendekatannya robohkan saja yang lama, kita bangun yang baru dari nol. Jadi ini pilihan antara restorasi atau ya penghancuran total. Oke, jadi kalau kita ambil jalan restorasi, bukan penghancuran, langkah-langkahnya apa aja sih? Nah, menurut pemikiran yang kita bedah ini, tajdid yang otentik itu berdiri kokoh di atas 3 pilar utama. Ada 3 langkah kuncinya. Pertama, kembalikan kemurnian. Ini artinya membersihkan ajaran dari hal-hal yang bukan bagian darinya, seperti tahayul atau praktek-praktek baru yang menyimpang, yang biasa disebut bid'ah. Kedua, hidupkan kembali praktek. Maksudnya, menyalakan kembali semangat untuk menjalankan praktek-praktek otentik dari Nabi atau sunnah yang mungkin sudah mulai pudar. Dan yang ketiga, sebarkan pesan. Setelah semuanya dibersihkan dan dihidupkan lagi, ajarkan kembali ke masyarakat luas lewat dakwah. Jadi, ini siklus yang komplit. Bersihkan, hidupkan, lalu sebarkan. Oke, kita udah paham nih konfliknya antara revitalisasi dan rekonstruksi. Kita juga udah tahu 3 pilar tajdid yang sesungguhnya. Pertanyaannya sekarang, gimana kita bisa melangkah maju dalam dunia pendidikan Islam saat ini? Tabel ini nunjukin 2 kutub ekstrim yang ada sekarang. Di satu sisi ada pendidikan tradisional, kuat banget dalam pemahaman teks inti dan menghormati otoritas ulama, tapi kadang metodenya terasa kaku atau monoton. Nah, di sisi lain ada modernitas yang kebablasan, yang tujuannya bukan lagi memperbaiki, tapi malah mau mengganti total dengan ide-ide dari Barat, bahkan sampai mempertanyakan fondasi dasarnya. Dan ternyata disinilah jawabannya. Ini bukan soal memilih tradisi atau modernitas. Ini bukan pertandingan sepak bola di mana harus ada satu pemenang. Jalan keluarnya justru ada di tengah-tengah, kolaborasi, mengambil yang terbaik dari kedua dunia. Kolaborasi ini kayak gimana bentuknya? Sebetulnya simple, kita ambil dan pertahankan jiwa dan nilai-nilai luhur dari pendidikan tradisional. Tapi pada saat yang sama, kita pakai alat dan metode paling efektif yang ditawarkan oleh dunia modern.
Hasilnya apa? Pendidikan yang relevan dan bisa beradaptasi dengan zaman, tanpa pernah kehilangan akarnya yang paling dalam. Ini bukan kompromi, ini adalah sebuah evolusi yang cerdas. Nah, sebagai penutup, ini pertanyaan untuk Anda renungkan. Konsep merevitalisasi, bukan mengganti total ini, ternyata bisa kita terapkan di mana-mana loh. Dalam karir kita, di komunitas, bahkan dalam cara kita memperbaiki diri sendiri. Jadi, coba dipikirkan, di area mana dalam hidup Anda bisa melakukan restorasi yang cermat daripada mengambil jalan pintas dengan ganti total. Terima kasih sudah menyimak.